Selain mengaku tidak cermat, Buniyani juga menyatakan tidak ada maksud politik sama sekali mengunggah video dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok di akun Facebooknya. Buni justru merasa dijadikan bahan politisasi oleh tim sukses salah satu calon pilkada DKI Jakarta. Menurut Buniyani, tidak ada motif politik atau tekanan dari pihak politik manapun untuk mengunggah video pidato Ahok di Pulau Seribu itu. Buni mengaku mengunggah video itu semata-mata hanya sebagai bahan kritik kepada para pejabat, bukan hanya kepada Ahok, tetapi juga mengkritisi pejabat lainnya seperti SBY dan Jokowi. Karena itu Buni mengaku menyayangkan politisasi atas video yang diunggahnya. Laporkan ke semua sama, dan itu kan sah-sah saja dalam demokrasi sesungguhnya. Jadi sama sekali nggak ada ini gitu ya, nggak ada tertentu gitu ya. Iya kan orang mengait-ngaitkannya, malum ini kan tahun politik, lalu dipelintir ke sana, lalu dibawa kemari, di sini. Nah itu saya menjadi sedih. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, pengunggah video Ahok yang memicu kemarahan umat muslim, Buniyani menyatakan siap diproses secara hukum jika dianggap sebagai provokator. Respon itu disampaikan Buniyani untuk menjawab sebuah petisi yang menuntut proses hukum atas perbuatannya itu. Buniyani mengaku siap menerima konsekuensi hukum atas video yang diunggahnya. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebooknya, Buniyani menghilangkan kata pakai pada rekaman aslinya yang berbunyi, dibohongi pakai surat Al-Maidah. Hasil editan itu memicu tuduhan penistaan agama terhadap Ahok yang kemudian menyulut kemarahan umat muslim. Buni mengaku tidak cermat dalam mentranskrip video tersebut. Meski demikian, Buni menyatakan dengan atau tanpa kata pakai pada kalimat itu tetap dinilai sebagai penistaan agama dan menimbulkan kontroversi. Sebetulnya kalau nggak reaktif, itu Mas Guntur. Ini kan saya dengarkan itu kelihatannya rupanya nggak terlalu nggak terlalu jelas. Dan juga saya pulang jam sekian, ya cukup capek karena baru selesai mengajar ya. Mungkin itu juga dua hal. Jadi tidak tertangkap itu kata pakai. Jadi sama sekali tidak disengaja. Nah lalu kemudian sama Guntur saya ditegur. Berbeda artinya, tetapi mau ada kata pakai ataupun tidak ada kata pakai, secara semantik tetap mengandung unsur penistaan terhadap agama. Jadi nggak bisa, mau ada kata pakai maupun tidak, mau pakai transkrip saya atau mau pakai transkripnya Mas Guntur, itu tetap ada unsur penistaan. Pemirsa, ada hal lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia ketika Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait demo 4 November 2016. Ya, penampilan Jokowi yang didampingi sejumlah Menko Polhukam, Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan tersebut dinilai sangat berbeda. Saat menggelar jumpa pers, Jokowi terlihat menutupi kemeja putihnya dengan jaket bomber berwarna hijau army. Ya, penampilan Presiden Jokowi yang stylish dan kekinian itu kini ramai diperbincangkan di dunia maya, khususnya para pengguna Twitter.
Meskipun situasi sudah kondusif, penjagaan di kawasan kediaman Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih tetap diberlakukan. Kediaman Ahok merupakan salah satu titik vital yang mendapat penjagaan ketat aparat sejak aksi 4 November kemarin. Sekitar 20 anggota TNI AL atau Marinir masih bersiaga di gerbang utama kompleks perumahan Ahok. Selain TNI, personil kepolisian pun tampak lalu lalang di gerbang utama. Meskipun anggota Polri yang tampak hanya 2 hingga 3 personel, akan tetapi di gerbang dalam diperkirakan puluhan anggota kepolisian masih dalam status siaga untuk menjaga kediaman Ahok. Sementara petugas keamanan kompleks masih dalam status pengamanan normal, hanya ada 3 hingga 4 satpam yang berjaga di masing-masing gerbang kompleks. Pengamanan akan terus berlangsung hingga instruksi selanjutnya. Dalam unjuk rasa kemarin tercatat 21 mobil dinas TNI Polri dirusak massa. Sementara itu ratusan orang luka-luka dari kedua belah pihak. Sedikitnya 350 orang terluka, 200 orang dari pihak pengunjuk rasa, 160 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 90 lainnya tersebar di rumah sakit lain. Namun 200 orang ini hanya menjalani rawat jalan. Kebanyakan dari mereka terluka akibat gas air mata. Sementara dari aparat tercatat 79 polisi terluka, 11 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Korban luka juga dialami 5 orang personel TNI, 1 pemadam kebakaran, dan 15 masyarakat umum. Sementara itu laporan adanya seorang korban meninggal dunia juga dibenarkan kepolisian. Namun dari keterangan dokter, korban meninggal di rumah sakit akibat asma yang pernah dideritanya. Tugas yang bagian wajahnya hampir hancur itu, wajahnya sebelah kanan ini yang diselamatkan oleh rekan-rekannya. Jadi ini sangat disayangkan sekali kegiatan-kegiatan ini berakhir dengan. Sedangkan ini adalah kendaraan angkutan pasukan yang juga dibakar oleh masyarakat. Jadi dari 21 kendaraan yang dirusak, 3 dibakar. Jadi 21 itu 3 dibakar. Termasuk dari kendaraan-kendaraan milik dari pejabat dari TNI juga. Ahok menegaskan dirinya tidak akan mundur sebagai gubernur ataupun calon gubernur. Dirinya siap dipenjara jika dirinya terbukti bersalah melakukan penistaan agama. Menurut Ahok, seharusnya bentrok tersebut tidak perlu terjadi mengingat aparat kepolisian sudah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para ulama. Ahok menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan permintaan maaf atas kasus yang menimpa dirinya. Terkait pidato Presiden Jokowi tentang aktor politik yang bermain dalam bentrok tersebut, Ahok tidak mengetahui siapa aktor yang dimaksud oleh Presiden. Sudah sangat disayangkan lah. Kita menyayangkan kejadian seperti ini, padahal harusnya kan kalau kita bisa menyampaikan sesuatu kan gampang, terus maksa saya mundur. Saya katakan saya tidak mungkin mundur, saya lebih ikhlas, lebih rela. Kalau salah proses hukum, ya tangkap saya, penjarakan saya saja daripada saya harus mundur. Kegiatan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama tidak terganggu pasca unjuk rasa kemarin. Hari ini Ahok menyambangi tim pemenangan divisi media sosial. Dalam kunjungannya, Ahok menekankan pada sosialisasi sejumlah visi misi, di antaranya pembangunan pendidikan, transportasi, kesehatan, bahan pokok, serta modal usaha. Sasarannya adalah membangun manusia unggul. Seluruh visi misi itu telah dijalankan pada kepemimpinan Ahok sebelumnya dan akan dilanjutkan jika kembali terpilih. Sosialisasi itu akan menjadi porsi besar di media sosial tim pemenangan Ahok Jarot. Program kami juga terukur. Program kami kan jelas, saya mesti jelasin. Pendidikan, kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, sampai modal kerja bagi usaha. Dan ini semua terukur. Nah, saya ingin teman-teman mau dukung saya itu,
tidak buta. Mau dukung saya, gimana mau ribut sama orang, mau punya ide, mau tulis di media sosial, kalau dia sendiri nggak ngerti kita mau dibawa kemana. Jadi saya cerita sama mereka, sampai itu 2018 gimana, 2019 gimana, 2020 gimana, jadi semua Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan memeriksa Buniyani pada Senin pekan depan. Buniyani merupakan terduga penyebar video cagup petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang berujung pada laporan dugaan penistaan agama. Pemeriksaan Buni akan menitik beratkan pada transkrip ucapan Ahok dalam video. Ada satu yang dilaporkan namanya saudara Buniyani, juga sudah media sosial, kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda ya dari kita tanya kepada ahli bahasa, pengertiannya kalau dibohongin ayat dibohongin ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu kan beda, sangat beda sekali. Kalau yang pertama dibohongi Al-Maidah 51, itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau dibohongin pakai Al-Maidah, berarti bukan ayatnya, tapi adalah orangnya. Jangan percaya kepada orang. Nah, ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi-saksi.